Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dari kelompok 6 dan rekan-rekan saya Muhammad Evan Arizki. Saya Muhammad Fahmi Padilla. Perkenalkan nama saya Kesya Aulia Rahman. Perkenalkan nama saya Tina Nur Afifah. Jadi di sini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Asep Suparman. Bapak Asep Suparman. Jadi yang pertama, bagaimana atau ceritakan bagaimana perubahan Orde Baru dari bidang sosial budaya. Baik, saya Bapak jelaskan begini. Kebetulan ini Bapak mengalami kehidupan sosial ya, dari sisi sosial budaya pada masa Orde Baru. Berbeda dengan reformasi lah, ya. Orang menyebut Orde Reformasi. Jadi prinsipnya kehidupan sosial, bagi sosial bermasyarakat itu sebetulnya kalau dinilai dari sisi etika, tata krama dan budaya sosial itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ada misalnya, karena dulu memang tidak didukung oleh teknologi yang sekarang gitu, teknologi maya dan sebagainya. Kalau dulu ada tata krama yang memang ada pendidikan khusus yang di tingkat sekolah SMP, SMA dulu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah di situ kehidupan bermasyarakat itu betul-betul ada tata etikanya dipelajari di sekolah. Pendidikan moral Pancasila, bagaimana sisi moral kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, di situ diatur sedemikian rupa sehingga diikuti oleh siswa lah gitu ya. Kalau kita berbicara dengan siswa, nah, dulu dari SMP, SMA itu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Di sana ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi sila ketuhanan itu ada beberapa yang harus kita pelajari, yang harus kita maknai sebagai sebuah bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang kita pelajari bahwa ada etika moral gitu yang memang bagus di zaman Orde Baru. Namun juga ada batasan-batasan ketika misalnya kehidupan sosial kita ini dibatasi oleh pemerintah zaman Orde Baru. Contoh misalnya ada budayawan yang mengkritik pemerintah, itu oleh pemerintah dikenakan sanksi lah, atau misalnya istilah Sunda dicirian dan sebagainya. Ada budayawan gitu kan yang mengkritik pemerintah, ya ada batasannya lah. Ketika mengkritik pemerintah terlalu mengkritisi kebijakan pemerintah, ya memang itu mengganggu, sepanjang memang mengganggu ketetapan kehidupan bermasyarakat, itu makanya oleh pemerintah dikenakan beberapa nilai, setidaknya barangkali ya teguran dan sebagainya. Nah, kembali ke zaman reformasi, di sini kalau sekarang kan contoh lah misalnya tidak ada pendidikan moral Pancasila, yang ada PKN ya, pendidikan apa? Kewarganegaraan, batasan wajib sebagai warga negara itu apa? Tapi di situ ada nggak berbicara tentang etika kehidupan bermasyarakat? Kalau ada syukur, berarti ada kemajuan atau setidaknya. Tapi itu kan PKN itu mungkin bisa saja isinya sama dengan pendidikan moral Pancasila, bisa saja. Cuma kalau kita bandingkan dulu lebih kompak, siswa itu lebih banyak menghargai guru misalnya ya marah juga kita takutkan. Kalau sekarang kan ya kadang-kadang kalau kita melihat kejadian-kejadian di YouTube atau TikTok itu kan ada yang guru nempelin siswa yang melawan guru kan gitu. Nah kalau dulu nggak ada guru yang setidaknya jangankan nempelin, nyubit pun nggak. Tapi kan ini sebagai suasana kehidupan lah gitu ya Pak. Pasti ada kehidupan sosial dari kehidupan bermasyarakat lah. Kehidupan bermasyarakat pasti ada. Dulu misalnya sifat kegotong royongan masyarakat tuh
bagus ketika membangun desa gitu kan. Zaman Orde Baru dulu misalnya membangun jalan menuju desa lah gitu. Jadi kita gotong royong membangun misalnya berapa meter untuk keluarga ini sampai bisa membuat jalan. Kalau sekarang kan orang melihat itu kan kewajiban pemerintah. Jadi orang cuek gitu kan. Nah, masih juga ada sih sebenarnya yang memang bisa mempertahankan tradisi itu ada di desa-desa di Jawa Tengah. Tapi sekarang itu mungkin tidak seperti yang dulu. Ketika misalnya dari RT suruh gotong royong siskamling, wah semua ikut gitu. Hari malam minggu, malam Senin sampai malam minggu kemarin itu ada di pos kamling itu jadwal. Kalau sekarang kan tinggal jadwal aja, orangnya nggak ada. Kalau dulu mah nama itu kalau nggak ada disamper ke rumah, ngeronda misalnya gitu kan. Kalau dulu itu, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan, semua ikut, umat bersih gitu kan, ikut semua masyarakat itu. Nah, kalau sekarang cuma tinggal nama di pos kamling itu. Ada juga sih kalau misalnya di desa-desa gitu, di desa-desa terpelosok masih ada. Tapi di daerah-daerah kita, seperti daerah perkotaan mungkin ada 1-2 yang seperti itu. Ada pos kamlingnya aja, tapi orangnya nggak ada, bisa saja seperti itu. Nah, jadi kehidupan sosialnya memang dulu itu memang betul-betul menjunjung tinggi masing-masing itu saling menghargai. Ketika ada yang perlu digotong royongkan, semua gotong royong. Sekarang kan cukup pakai uang, ya sok udunan lu ya, udunan sekian, saling menandakan. Dulu tuh ketika ada acara-acara tertentu saling. Nah, sekarang kan yang meninggal pun pakai IO. Iya kan kalau di kota-kota. Nah, itu ya sosial, kehidupan sosial, artinya kita mengarah kepada kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kalau kehidupan bermasyarakat, kalau yang Bapak rasakan itu jauh lebih indah dari reformasi. Karena kalau misalnya kalau ada reformasi itu ada perintah baru gitu ya, meskipun kadang-kadang malas kita. Tapi kalau misalnya yang dulu tuh udah terjadwal setiap Jumat bersih gitu, orang-orang di kampung bukan. Nah, kalau sekarang tuh kadang-kadang istilah gini, udah aja sama RT kan, RT sudah dibagi oleh pemerintah kan gitu, kita diam gitu kan. Nah itu kehidupan sosialnya beda ya. Nah dulu ada batasan-batasan kita, kalau misalnya ada orang yang mengkritik pemerintah, ya memang ada sanksi, ditangkaplah dan sebagainya. Banyak juga tokoh-tokoh ya, budayawan yang seniman yang berpuisi mengkritik pemerintah tiba-tiba kalau dulu ya. Kalau sekarang enggak. Cuman ketika reformasi ini digambarkan sebagai sesuatu yang bebas, akhirnya kebablasan. Ada yang murid melawan guru, ada yang guru nempelin murid gitu kan. Kalau dulu mah enggak, jangankan itu, paling-paling ya hanya diberi sanksi gitu. Kalau sekarang memang kesadaran sosial masyarakat semakin baguslah, kesadaran masyarakat dalam bernegara. Bukti ketika misalnya ada yang tidak setuju demo, kalau dulu tidak setuju demo ditangkap. Kalau sekarang mah memang ada demo ditangkap pun kalau misalnya merusak fasilitas umum gitu. Nah, kehidupan sosial itu memang kalau menurut Bapak sih lebih indah kehidupan sosial yang dulu daripada sekarang. Kalau sekarang kan sosial itu terpengaruh oleh dunia sosialita, ada TikTok, ada ini, jadi orang cenderung di rumah aja sok dirasakan. Ketika misalnya nampaknya di rumah tuh bermain HP gitu kan, berasik ria. Jadi kalau dulu mah enggak, maghrib mengaji gitu kan, sampai setelah Isya baru pada pulang anak-anak sekolah tuh. Kalau sekarang kan enggak, sok ada enggak gitu kan, dari misalnya ngaji. Kalau dulu kan belum ada listrik, pakai obor gitu kan, enak gitu kan, pulang tuh pakai obor jam 8, jam setengah 9 itu. Habis sholat maghrib, ngaji, belajar mengaji gitu di masjid-masjid, pulang bawa obor. Tapi sekarang kan kehidupannya modern, sudah ada listrik, belajar sendiri di HP gitu kan. Kadang-kadang kalau ada soal-soal ulangan itu bisa dilihat di ini gitu kan. Kalau dulu belajar, nah kehidupan sosial yang dulu bagus. Jadi orang ketika hari Jumat itu sudah ada panggilan,
kita kerja bakti, bukan gotong royong, kita kerja bakti. Nah, ketika ada surat dari desa misalnya bagian keluarga ini kerja bakti membangun jalan 2 meter, ikut semua gotong royong. Kalau sekarang mah enggak, main buruhan. Dulu ngeronda seskamling jam 9, pulang-pulang jam 4. Sekarang mah enggak ada, cuma nama doang, A, B, C, D, enggak tahu gitu. Itu sosial. Apalagi Apakah kebijakan budaya sosial Orde Baru berhasil mencapai tujuan? dari sisi pencapaian tujuan ada, misalnya apa ya, budaya berkehidupan ya Pancasila ada sih, ada ya. Nah, prestasi-prestasi di zaman Orde Baru bagi para seniman, budayawan gitu kan ada. Bapak tidak bisa menggambarkan ya, karena memang Bapak bukan para pelaku budaya, cuman Bapak sebagai masyarakat biasa merasakan ada penghargaan yang tinggi ketika ada budayawan, seniman berprestasi. Sekarang juga ada, sekarang juga ada, sama lah, sama ya, sama dulu budaya, sosial dan sebagainya sama sebetulnya dari sisi itu. Cuma mungkin karena perbedaan paham politik, Orde Baru berhasil kan berubah politik, undang-undang dirubah gitu kan, Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen gitu kan. Kalau dulu mah yang nggak berpikir diamandemen tetap aja gitu, pasang berubah, pemerintahannya juga berubah. Nah, sekarang agak lebih bebas gitu kan bersuara, saking bebasnya jadi kebablasan, ada juga seperti itu. Apalagi Dari saya Pak, apa dampak perubahan Orde pada bidang sosial budaya? dampak perubahan itu pertama, kalau dulu kita merasakannya itu semakin menghargai orang tua, menghargai tetangga dan sebagainya. Ya, nah, dampak-dampak perubahan adalah kita juga kalau dulu tuh tidak sebebas yang sekarang. Ketika kalau dulu tuh ada aturan-aturan waktu bahwa siswa itu tidak boleh A, B, C, D gitu ya. Ya kita ikuti dan memang untuk kebaikan kita. Kalau sekarang kan nggak seperti itu kan. Dianggapnya bahwa kita tuh belajar sistem merdeka ya. Kurikulum merdeka. Ya, jadi kita kalau dulu mah sampai hafal banget gitu. Sejarah hafal banget dulu mah. Sejarah pemberontakan PKI sampai hafal. Kalau sekarang kan orang ngapain cuma ngobrol doang, banyak ngobrol film kayak pemberontakan gitu pengkhianatan gitu. Kalau dulu mah enggak, ketika nonton dulu kita dibikin laporan gitu, sebenarnya dampaknya juga ada terasa, oh iya ada bentuk penghargaan kepada para pahlawan. Kalau sekarang kan masih ada juga yang membuat ini film bohongan gitu kan, tapi kan sejarah itu. Jadi dampaknya pasti ada. Pertama, dampak baru terhadap lingkungan sosial budaya itu, kalau dari sisi positifnya kita bisa menghargai orang tua kita yang dulu. Kita bisa dulu tuh indah gitu. Karena dulu tuh gini, ketika kehidupan bertetangga ngaji bareng. Anak-anak sudah kita ini tuh ngaji ke masjid, pulang ya silang, itu dampaknya. Kalau sekarang kan cukup HP ada Al-Quran gitu kan, baca gitu kan. Nah, ya banyak sih sebenarnya, pada akhirnya orang begitu dimudahkan sehingga tidak ada nuansa kebersamaan. Tadi dicontohkan, coba di rumah ayah, ibu, anak, HP aja kan, itu. Ya, tidak ada momen kebersamaan. Terus ketika misalnya orang tua pingin ke sana, yuk main, anak nggak mau karena sudah asik dengan dunia sendiri. Nah, kan tidak ada family time-nya, nggak ada di situ family time-nya. Kalau dulu mah enak, dulu mah ya silaturahimnya, kemana-mana bareng gitu. Kalau sekarang mah cukup pikol, gitu kan. Jadi dekat tapi terasa jauh. Karena teknologi. Jadi dampak sosial budaya itu sangat dipengaruhi oleh teknologi.
Kalau dulu mah tidak membayang ada video call, serasa aneh gitu di film-film tuh kan, film Star Trek sampai biji-biji, sekarang sudah terbukti. Nah, jadi dampak Orde Baru dari kehidupan sosial itu lebih berarti dulu itu kekerabatan tuh erat, jiwa sportivitas, jiwa solidaritas antar itu kuat karena kita sering bertemu. Kalau sekarang mah kan cukup people aja, gitu kan, terasa dekat tapi jauh. Pemahaman itu terasa jauh, dekat secara fisik, jauh di dalam suasana. Jadi dampaknya seperti itu. Apalagi Bagaimana pandangan Bapak saat ini terhadap warisan sosial budaya Orde Baru? nah, cukup bagus. Ya, warisan sosial budaya itu sekarang kan banyak ya. Kalau dulu mah kita tahu warisan budaya dengan sejarahnya, sejarah Borobudur, kerajaan Tarumanagara. Tapi sekarang kadang-kadang kan cukup tahu di HP aja kan. Nah, itu warisan budaya, warisan sosial budaya itu kalau dulu tuh kita tuh tahu persis sejarah peristiwa ini, sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, coba Diponegoro lahir tahun berapa? Kan kita tahu, apa masih tahu. Perang di Penogoro tahun 1925 sampai 1930. Coba. Pengkhianatan G30 SPKI tahun berapa? 65. Ya, tapi kan sejarahnya realnya nggak tahu ada apa di situ kan gitu. Nah, ya warisan sosial budaya itu warisan sosial ya kita tahu peradaban leluhur gitu ya. Misalnya apa peradaban leluhur itu kan Borobudur, Prambanan itu tahu sampai sejarah-sejarahnya. Warisan sosialnya banyak, itu kan gotong royongnya tinggi, semangat kebersamaannya juga tinggi. Nah sekarang yang dirasakan apa enggak perubahannya? Cukup dengan di HP, kekerabatannya cukup di HP, gitu, bikin grup gitu kan. Kalau dulu mah bukan bikin grup, dulu mah kumpulan bukan arisan, ngobrol gitu. Jadi antar tetangga itu ngobrol di pos kamling gitu. Tapi sekarang mah cukup di telepon HP, pikol gitu. Jadi kembali ke teknologi. Jadi sebenarnya kehidupan sosial budaya itu erat dengan teknologi. Kita dimanjakan oleh teknologi. Gitu. Karena dimanjakan oleh teknologi, dimudahkan oleh teknologi, serba instan. Jadi warisan budaya itu ada semenjak dulu sampai sekarang. Kalau sekarang kan lebih dikaji. Ya, dampak warisan lebih ketika misalnya ada ini dikaji semua, dipelajari sejarahnya. Kalau dulu kita tuh selain memperkenalkan warisan budaya juga sejarahnya juga diungkap. Terus sekarang tuh tambah modern lah, tambah. Nah, cukup dengan buku aja. Nah, gitu. Yuk. Benar ya? Nah, seperti itu. Apalagi menurut Bapak apa saja kritik terhadap kebijakan sosial budaya pada masa Orde Baru? Kritik mah udah nggak ada, enak zaman Orde Baru mah nggak ada. Jadi Batasi. ya intinya gini, ketika kita berani mengkritik pemerintah, ya pemerintah juga nggak tinggal diam. Kalau sekarang ya orde reformasi kritik pemerintah itu orang bebas, enak gitu, bebas kritik gitu. Kalau dulu mah ngeritiknya ayah sopan santunnya gitu. Kalau sekarang mah ngeritik itu bebas aja gitu kan, sampai ngomong jelek presiden juga nggak ada masalah. Kalau dulu mah ngejelekin presiden udah sorenya didatangi tentara gitu. Kalau sekarang kan ngejelekin presiden nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya orangnya itu nggak enak, wah ini bisa dilaporkan ke polisi. Kalau dulu mah dia tidak dilaporkan pun dipanggil. Kalau sekarang mah kan harus ada pengaduan dulu baru dipanggil. Kalau dulu mah kan tidak ada pengaduan dulu kan tetap aja didatangi. Jadi kehidupan sosialnya seperti itu. Tapi tetap bahwa Bapak merasakan secara pribadi kehidupan sosial yang dulu
kekerabatan lebih tinggi dibandingkan sekarang. Kalau sekarang mah dengan teknologi bisa jadi nanti teknologi kerabatannya cuman nggak dekat, akhirnya dekat secara ini HP pikolan tapi jauh kan di hati gitu. Iya, dekat dengan HP, jauh dengan masing-masing. Jadi kadang-kadang kan orang tua sering kali yuk kita main ke makam ini, kita main ke mana gitu, di Garut gitu, kita ketemu gitu. Kalau personal cukup aja kangen sama anak, kangen gitu kan, dimanapun bisa, di luar negeri bisa ngobrol kan gitu, tapi jauh di hati kan gitu. Nah itu gampangnya. Apalagi Mungkin cukup mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seputar perubahan Orde Baru. ya, jadi gini, kalau Bapak menyimpulkan kehidupan sosial budaya Orde Baru dengan reformasi itu sebenarnya pada sama saja sebenarnya, sama saja, cuman ada perbedaan pola-pola hidup bermasyarakat. Kalau dulu itu lebih banyak kebersamaan, sekarang individualistis, artinya karena memang teknologi yang mendukung itu kehidupan sosial ya. Tadi sedang dicontohkan sama Bapak gitu, ketika kehidupan sosial ini dulu kekerabatan, kemudian kehidupan solidaritasnya jauh lebih baik, sekarang lebih baik ya, karena memang apa, tapi didukung oleh teknologi gitu. Jadi orang bebas mengkritik, orang bebas berekspresi sekarang tuh keuntungannya, tanpa ada tekanan macam-macam, orang bebas misalnya mengkritik siapapun gitu. Nah, tapi kan sekarang ketika lihat di TikTok itu ada guru yang nempelin siswa, kan nggak boleh. Ada siswa yang melawan guru. Kalau dulu mah kita penghormatan ke guru tuh sampai cium tangan sampai apa kan gitu. Ya kelihatan ke guru tuh lebih benar-benar. Kalau dulu, kalau sekarang mah kita nggak tahu. Ya itulah ya. Untuk perbedaannya mungkin tidak banyak perbedaan, tapi ada satu dari pola hidup yang benar-benar terasa sekarang, yaitu teknologi. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Tidak jauh berbeda lah, tidak jauh berbeda apanya, cuman sekarang itu karena era keterbukaan, orang bebas berekspresi. Kalau dulu kan bukan masalah orang ini, tapi orang takut berekspresi kalau dulu mah. Kalau sekarang kan bebas dari itu kelebihan reformasi seperti itu. Kekurangannya ya karena kita bebas berekspresi, akhirnya bebas ya bubar gitu ya. Makanya banyak juga yang memang ya akibat teknologi canggih itu kan banyak juga yang dampaknya kurang baik. Tapi bukan berarti dulu kalau misalnya ada teknologi seperti itu kayaknya seperti ini. Sekarang Orde Baru itu memang ada batasan-batasan, tapi ada juga orang yang merasa nyaman di zaman Orde Baru. Harga tidak naik gitu kan. Sekarang apa dulu minyak tanah aja berapa, sekarang malah tidak ada dan mahal. BBM naik dan sebagainya. Tapi ya memang itu tuntutan zaman. Ya, jadi orang tidak lepas. Kalau kita simpulkan kehidupan sosial bermasyarakat zaman Orde Baru, ada juga yang menyatakan lebih baik zaman Orde Baru dari sekarang. Tapi ada juga yang menyatakan lebih baik dari Orde Baru zaman reformasi, karena orang bisa berekspresi. Tapi ekspresi mah kadang-kadang jadi kebablasan kan gitu. Kalau dulu mah kebablasan, kritik pemerintah bisa saja jemput gitu kan. Iya, gitu ya. Mungkin terima kasih buat penjelasan dari Bapak Asep. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.